Oke, kembali lagi dengan saya Jeffrey dari Zuardi Motor. Hari ini saya mau review nih satu unit mobil Honda CR-V Turbo varian non-prestige tahun 2018, dan ini yang warnanya abu-abu ya Bapak Ibu ya. Tahun 2018 ini pajaknya on. November 2026, kilometer baru di angka 51.000. Platnya plat khas Semarang, plat ganjil, tangan satu dari baru, dan mobil ini masih rawatan resmi di Honda, service record Honda. Ini kita kelilingin dulu ya Bapak Ibu ya. Tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Mobil ini kondisinya luar biasa, masih cakep banget nih Bapak Ibu. Tampak sebelah kiri ini bannya juga empat-empatnya baru diganti tahun lalu nih. Diganti pakai Hankook Dynapro HPX. Umur bannya juga masih muda ya. 2924, minggu ke-29 tahun 2024. Oke, kita lanjut kelilingin. Untuk bodinya masih kaleng semua ya Bapak Ibu ya. Ini bannya juga yang diganti empat-empatnya Bapak Ibu, jadi nggak cuma satu doang. Tampilan depan untuk lampu depannya, lampu yang tipe non prestige ini harusnya warna kuning, tapi udah diganti nih sama owner sebelumnya jadi warna putih. Oke, kita mau lanjut masuk ke bagian interior. Sebelum masuk ke interior, saya kasih lihat dulu untuk kuncinya ya Bapak Ibu ya. Kuncinya dia modelnya udah keyless seperti ini tampak depan. Ada dua buah tombol untuk lock dan unlock saja ya. Untuk locknya ini juga mobilnya bisa di lock dengan kondisi spion terlipat. Caranya kita tekan lock sekali dan kita tekan sekali lagi sambil ditahan. Dia posisinya spionnya akan melipat. Oke, kalau kita mau masuk, kita cukup kantongin aja kuncinya dan kita masukkan tangan ke gagangnya. Begitu kita masukin, pintu mobil langsung terunlock, dan begitu kita buka, spionnya langsung otomatis terbuka. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau kasih lihat dulu nih untuk kondisi setirnya. Setirnya ini luar biasa ya, masih sangat amat cakep sekali, digenggamnya masih enak, kulitnya masih sangat bagus sekali. Untuk kursinya juga luar biasa nih, joknya masih bagus, busanya masih tebal, kulitnya masih kinclong. Dan kursinya ini dia sudah electric seat juga, jadi ini bisa maju mundur, bisa untuk atur kerebahan, dan ini tombol untuk lumbar support nih, bagian di bawah punggung bagian belakang. Oke, sekarang saya masuk dan saya akan coba menyalakan mobilnya dengan keadaan pintu terbuka. Nah, untuk menyalakannya, dia engine-nya udah start stop button, kita tinggal injak pedal rem, dan kita tekan tombol engine start stop buttonnya. Nah, mobil langsung menyala ya Bapak Ibu ya. Sekarang pintunya akan saya tutup dulu nih. Oke, ini dia untuk tampilan interiornya. Pertama-tama saya akan nyalakan AC dulu. Untuk AC-nya dia juga sudah digital tapi masih dengan tombol fisik ya. Untuk menyalakan AC ada tombolnya di sebelah sini. Ini sekaligus untuk mengatur kecepatan fan ya, kecepatan semburan angin. Dia ini bisa sampai kencang sekali, tapi biasanya fan satu saja sudah cukup. Oke, pertama-tama kita lanjut ke bagian setir dulu nih Bapak Ibu, dan tampilan odometer. Odometernya tadi ini baru di angka 51.866 km ya. Untuk tampilan odometernya juga di sini ada satu buah tombol. Ini bisa diputar. Kalau diputar ini buat atur keterangan odometernya. Ini untuk atur keterangan odometernya, tapi sepertinya harus di posisi D dulu deh. Coba saya ke D dulu ya. Ke D. Oh bukan, maaf, berarti ke P. Mungkin dia harus keadaan lampu besarnya dinyalakan dulu nih. Nah, kalau lampu besar dinyalakan, oh ya benar, dia kalau lampu besar dinyalakan baru bisa disetel ya tingkat brightness dari odometernya kalau diputar. Kalau lampu besarnya dimatikan, dia odometernya ini tidak bisa disetel tingkat keterangannya. Nah, tapi kalau ditekan, dia ini bisa berubah-ubah ya informasi yang ditampilkan. Nah, ini yang halaman awal ditampilkan total odometer dan trip A. Kalau kita tekan sekali, di sini ada sisa range konsumsi bahan bakar. Ini dengan kondisi tangki kurang lebih 3/4, dia sisanya di 349 km lagi sampai tangkinya habis.
Kita tekan lagi, di sini ada average penggunaan, rata-rata penggunaan konsumsi bahan bakar 10,6 km per liter. Mobil ini menurut saya tergolong cukup irit ya untuk bobotnya yang lumayan besar nih. Lanjut kita tekan lagi, di sini ada ini juga konsumsi rata-rata konsumsi bahan bakar tapi yang trip B. Ini trip B saya belum gunakan sih, kayak kebanyakan di posisi parkir atau udah lama banget. Jadi konsumsi bahan bakarnya lumayan boros. Oke, lanjut saya tekan lagi. Nah, di sini ada umur oli. Mobil ini baru diservis nih sama owner sebelumnya sebelum dijual. Jadi umur olinya masih lumayan tuh, masih 4000 km lagi sebelum penggantian oli berikutnya. Ditekan lagi, dia kembali ke tampilan yang awal ya, odometer total dan trip A. Oke, lanjut kita ke tuas sebelah kanan. Di sini ada tombol, ada saklar lampu dan tombol ini ya, saklar sen. Kalau kita putar, di sini ada lampu kecil, ini lampu besar. Kalau yang sebelah sini ini untuk fog lamp. Oh, nih fog lamp ya. Ya, ini yang kita putar. Ini untuk nyalakan fog lamp, ini matikan fog lamp. Ini kita matikan dulu lampu besarnya. Atas untuk lampu sen kiri, kanan untuk bawah untuk lampu sen ke kanan. Nah, untuk tuas yang di sebelah kiri, di sini ada tuas saklar untuk wiper ya. Kalau atas itu untuk manual sekali. Kalau bawah itu untuk kecepatan yang makin bawah itu dia makin kencang. Kalau yang sebelah kiri ini kalau kita putar, dia ini untuk wiper bagian belakang. Nah, seperti itu. Ini untuk wiper bagian belakangnya. Kalau ditarik ini yang tuas sebelah kiri, dia maka akan menyemburkan air ya, menyemburkan air untuk wiper bagian depan. Oke, lanjut ke bagian setirnya ya Bapak Ibu. Untuk setirnya di sini ada tombol sebelah kiri dan kanan ini untuk previous dan next. Jadi kalau misalkan lagi dengar radio, kalau kita tekan kanan ini dia untuk pindah channel radio berikutnya. Kalau lagi dengar lagu dari Bluetooth HP, tekan kanan ini untuk lagu berikutnya, kiri ini untuk lagu sebelumnya. Tombol source ini untuk pindah-pindah sumber suara. Misalkan dari radio, kita mau pindah ke Bluetooth, kita pencet source. Kalau misalkan kita mau pindah ke misalkan ke CD, bisa pencet source lagi. Tapi mobil ini sepertinya udah tidak ada ini ya, CD playernya ya. Jadi untuk dia pindahnya ini dari radio, Bluetooth, sama USB nih. Kalau USB dia masih ada. Oke, atas ini ada tombol plus dan bawah ada minus. Ini untuk atur volume ya, volume suara. Atas untuk membesarkan, bawah untuk mengecilkan. Lanjut di bagian bawah di sini ada tombol untuk mengangkat telepon dan mematikan telepon ketika mobil ini terkoneksi Bluetooth-nya dengan handphone Bapak Ibu. Oke. Untuk tombol sebelah kiri seperti itu. Di sebelah kanan di sini ada tombol untuk cruise control ya Bapak Ibu ya. Cruise control ini untuk menyalakan, atas ini untuk menambah kecepatan, bawah untuk mengurangi kecepatan, tombol tengah ini untuk mematikan cruise controlnya. Lanjut di bagian belakang setir, di sini juga ada pedal shift ya Bapak Ibu ya. Ini pedal shift untuk menaikkan percepatan, yang ini minus sebelah kiri untuk menurunkan percepatan. Untuk tombol di setirnya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lanjut di bagian kanan bawah di sebelah sini. Nah, di sini ini ada sensor parkir ya Bapak Ibu ya. Sensor parkir ini menyala tidak hanya dalam keadaan posisi gigi mundur, tapi dalam posisi gigi D drive itu juga menyala. Jadi kalau lagi drive gini, di depan ada motor yang tiba-tiba mendekati mobil, dia menyala ya Bapak Ibu ya. Tapi ini saya matikan aja karena menurut saya agak terlalu sensitif. Lanjut di bagian kanan di sini ada tombol traction control off. Dimana ini kalau menyalakannya harus ditekan nih. Kalau saya tekan, nah maka lampu di odometer akan menyala, menunjukkan traction control off. Kalau ini off, mobil ini bisa slip ya bannya ya. Untuk alasan keamanan sebaiknya tetap dinyalakan saja. Seperti itu. Oke, untuk tombol di bagian kanan bawah seperti itu. Lanjut kita ke tombol-tombol yang ada di door trim bagian supir. Untuk tombol jendelanya, dia yang auto ini hanya di bagian sisi supir saja ya. Autonya sudah dua arah, baik turun maupun naik, dia sudah auto. Untuk selain sisi supir, sisi penumpang kiri maupun belakang, ini dia masih belum auto. Masih belum auto dia.
Nah, di bagian depannya di sini ada tombol untuk lock window ya. Kalau menyala ini posisi jendela supir, posisi jendela yang hanya bisa dikendalikan hanya jendela supir saja. Selain jendela supir ini tidak bisa dipencet, tidak berfungsi. Ketika dimatikan baru dia bisa berfungsi lagi. Oke, lanjut bagian depan. Di sini ada tombol lock dan unlock untuk pintu. Di bagian sini ini ada tombol untuk pelipatan spion. Kalau kita tekan, dia spion akan terlipat. Kalau kita tekan lagi, maka spionnya akan membuka. Ini untuk mengatur tingkat sudut jendela ya, sudut arah spion. Ini kalau ke kanan, dan tombolnya kalau ditekan, ini dia bisa atur nih spionnya. Nah, kiri kanan atas bawah. Untuk tombol bagian door trim sebelah supir seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian head unit bagian tengah Bapak Ibu. Untuk ini head unit Honda CR-V ini dia udah besar sekali ya. Layarnya ini kurang lebih mungkin 10 inci. Ini masih ada lapisan pelindungnya nih dari Honda, dari baru, belum dibuka. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang beli mobil ini bisa buka lapisannya, ini layarnya masih kinclong sekali, masih kayak baru. Oke, lanjut, aku mau pencet OK dulu nih di sini. Nah, di sini kita tadi masuk ke mode USB ya. Aku pencet source. Dia akan ke iPod, lanjut source lagi. Ini aux atau jack 3,5. Lanjut lagi, di sini masuk ke Bluetooth audio ke handphone saya. Lanjut, di sini ada radio tapi yang frekuensinya yang pakai kilohertz ya. Nah, lanjut di sini baru radio yang lebih umum lah kita gunakan. Oke. Di sebelah kiri di sini ada tombol volume atas dan bawah, ini untuk menaikkan volume. Bagian sini ada tempat untuk taruh SD card ya. SD card dan SD card saja nih sepertinya. SD card. Oke, lanjut di sebelah kanan di sini ada tombol home untuk balik ke pengaturan awal. Di sini ada media. Nah, media tadi ini pilihan media yang bisa digunakan di dalam mobil ini. Tapi kita balik lagi home. Ada satellite navigation juga ya di mobil Honda CR-V ini. Nah, ini dia untuk tampilan satellite navigation-nya. Tapi menurut saya agak kurang optimal penggunaan satellite navigation untuk di Indonesia. Lebih nyaman pakai Google Maps atau Waze dari handphone saja. Oke. Lanjut di bagian bawah di sini ada setting, bisa atur bahasa, bisa atur jam, koneksi Bluetooth, suara. Suara ini dia bisa atur ya tingkat bassnya, tingkat posisi suaranya mau di tengah atau mau cenderung agak condong ke supir kayak gitu. Terus kita balik. Di bawah sini ada smartphone linknya. Nah, di sini bisa pakai kabel HDMI atau di sini bisa connect Bluetooth nih. Di bawahnya di sini ada navigation lagi. Oke. Terus di sini ada Nano I. Nano ini apa sih? Nano ini adalah filter AC ya. Jadi kalau ketika dinyalakan ini katanya filter AC-nya itu bisa menyaring udara lebih bersih. Jadi udara yang ada di dalam mobil ini lebih bersih lah gitu yang kita hirup. Seperti itu, nggak apa-apa, kita nyalakan aja. Phone ini kalau misalkan kita udah connect Bluetooth ke HP-nya, nah dari sini kita bisa untuk masukin nomor telepon atau mau telepon orang dari sini, tinggal masukin angkanya dari sini. Oke, untuk head unitnya kurang lebih seperti itu. Di bagian kanan sini ada ini ya, colokan untuk USB, HDMI dan AUX nih seperti ini. Coba saya bisa buka nggak? Oke, dia bagian dalamnya seperti ini, USB, HDMI dan AUX. Oke, untuk tombol-tombol di head unitnya seperti itu. Lanjut kita ke bagian AC. Untuk bagian AC di sini, ini tombol yang utama tadi ya untuk menyala matikan AC. Ini untuk matikan AC di tombol yang sini nih. Nah, ini AC mati. Kalau kita nyalain cukup tekan yang ini juga bisa ya. Oh ya, bisa juga tekan yang ini. Ini untuk atur kecepatan semburan angin. Ini AC ini saya kurang paham. Ini kalau ditekan dia AC-nya bisa kita matiin, jadi ini cuma hembus angin doang tapi nggak dingin. Nah, kalau kita mau keluarin angin dingin lagi, kita tekan sampai dia muncul tulisan on. Tapi kalau misalkan tadi nggak ada tulisan on atau off-nya, itu anginnya yang keluar masih tetap dingin. Lanjut, ini untuk sirkulasi udara angin di dalam mobil. Jadi kalau ini menyala, angin yang udara yang di luar mobil tuh nggak masuk tercium ke dalam mobil ya.
Lanjut di sebelah kiri di sini ada tombol defogger. Ini defogger untuk kaca depan, defogger untuk kaca belakang. Dan untuk AC penumpang belakang bisa dinyalakan dari sebelah sini ya. Ini untuk AC-nya penumpang belakang. Lanjut di sini ada tombol mode. Tombol mode untuk atur arah semburan angin, mau arah ke atas bawah, atau arah ke kaki saja nih, atau arah ke kaki dengan defogger di kaca depan, dan balik lagi ke pengaturan awal. Untuk AC ini dia juga udah bisa dual zone ya. Kalau dual zone itu kita misalkan mau supir lebih dingin atau enggak penumpang depan lebih dingin gitu. Nah, tinggal kita matiin nih tombol yang sing ini. Nah, kalau tombol ini lampunya mati, ini penumpang dan supir bisa atur suhu udara masing-masing. Kalau seperti ini berarti suhu penumpang kiri lebih dingin daripada suhu supirnya. Oke, untuk panel AC kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke bagian transmisi ya, transmisi dan ini rem parkir. Oke, untuk transmisinya mobil ini transmisinya dia otomatis ya, otomatis pakai CVT. Begitu kita masuk gigi mundur juga sudah ada kamera mundurnya nih Bapak Ibu. Seperti ini, kita balikin lagi ke P. Di sebelah kiri di sini ada tombol ikon. Ikon ini ekonomik, jadi dia pemakaian bahan bakarnya akan lebih irit. Mesinnya tarikannya juga agak lebih halus, lebih pelan, dengan tujuan untuk pengiritan bahan bakar. Ketika kita pencet nyalakan, maka dia instrumen di odometer akan menyala ya. Ini kita matikan, dia mati lagi. Lanjut untuk rem parkir, dia ada di sebelah sini. Ini kalau kita tarik, dia rem parkirnya akan menyala, yang tanda seru merah itu. Kalau kita turunkan, maka dia rem parkirnya akan hilang. Ini saya nyalakan lagi. Nah, seperti itu. Lanjut di bagian bawah di sini ada tombol brake hold. Ini posisinya ketika mobil posisinya lagi D, lagi menyetir. Terus kita lagi lampu merah, kita capek injek pedal rem terus, kita tekan. Nah, kalau posisi kita tekan di sini, rem tangannya kita angkat dulu ya. Kita tekan, dia akan menyala nih brake holdnya. Sebentar, mobil harus menyala dulu, berjalan dulu. Ini sekarang saya berhenti. Sekarang saya nyalakan. Oh, sepertinya dia harus jalan dulu nih beberapa meter. Tapi nanti ketika misalkan lagi berjalan, udah jalan normal, ada lampu merah, begitu kita tekan brake hold di sini, nanti akan ada muncul instrumen yang menyala itu brake hold. Jadi posisinya giginya di D, tapi kita nggak perlu tahan terus tuh pedal remnya. Untuk berjalan lagi kita cukup toel pedal gasnya sedikit, nanti mobil sudah berjalan lagi. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah di sini ada power outlet. Power outlet 12 volt ya. Ini dia soketnya soket lighter. Terus lanjut di bagian bawahnya di sini ada dua buah ini apa? Tempat taruh minuman. Tempat taruh minuman. Untuk konsol tengah di sini dia lumayan besar ya. Nah, konsol tengahnya dia sebesar ini. Ini bisa digeser-geser nih Bapak Ibu. Bisa digeser-geser. Dia bagian bawahnya tembus ya. Ini bahkan bisa dilepas. Ini bisa dilepas, removable. Nah, untuk bagian bawahnya dia cukup luas, tapi di dalam tidak ada soket lighter lagi. Nggak ada soket powernya. Lanjut, kita ke bagian kiri atau console box penumpang depan. Untuk console box penumpang depan dia sudah soft close ya. Di bagian dalam di sini ada buku servis dan manual booknya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada juga remote-nya ya. Di sini ada remote-nya. Nanti Bapak Ibu dapat. Ini remote-nya bisa untuk kontrol head unit. Jadi kalau misalkan dari penumpang belakang dia mau atur kecepatan, mau atur besar kecilnya volume, itu bisa dari remote itu nantinya. Oke. Untuk bagian depan kurang lebih seperti ini. Untuk door trim pintu penumpang kiri itu kondisinya luar biasa ya, masih cakep banget. Kursi penumpang sebelah kiri juga luar biasa. Ini busanya masih tebel, kulitnya masih sangat amat cantik. Dia ini ada panel-panel kayu ya. Panel kayunya ini bikin kesan mewahnya tuh dapat banget. Oke, kita mau lanjut sekarang ke bagian kursi penumpang belakang sekarang. Nah, sekarang kita lanjut untuk kursi penumpang bagian belakang. Nah, untuk Honda CR-V ini dia pintunya tuh agak unik ya. Pintu penumpang belakang ini dia bisa dibukanya tuh hampir 90 derajat nih, seperti ini.
Jadi luar biasa nih Bapak Ibu. Seperti ini, dia memudahkan akses masuk untuk orang tua maupun anak kecil. Lanjut, di bagian pintu di sini ada tweeter, ada panel kayu juga. Di sini juga udah soft touch nih Bapak Ibu. Jadi untuk taruh tangan udah enak banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kursi baris 2. Kondisi kursinya ini masih sangat amat cantik sekali ya Bapak Ibu ya. Busanya masih tebel, kulitnya masih cantik. Ini kulitnya benar-benar masih bagus banget, masih kinclong bisa saya bilang. Oke, kita sekarang masuk ke baris 2. Nah, di bagian belakang di sini ada seat back pocket ya. Seat back pocket baik di belakang kursi supir maupun kursi belakang penumpang kiri. Nah, di bagian tengah di sini ada ventilasi AC. Ventilasi AC-nya selain dari tengah sini, ada juga dari atas plafon. Nah, yang dari atas plafon ini bahkan dia ada untuk penumpang belakang. Ada pengaturan untuk nyala matikan AC juga ya dari belakang. Jadi penumpang belakang tuh bisa nyala AC sendiri tanpa perlu bantuan penumpang depan maupun supir. Oke. Bagian tengah lampu kabin di sini. Lampu kabinnya di sini udah 2 ya, lampunya udah warna putih, cantik nih. Oh ya, lupa yang bagian depan di sini tadi juga nih. Lampu kabinnya seperti ini. Dia ini kondisinya kalau pintunya ini bisa disetel ya, pintu mau terbuka nyala apa enggak. Untuk nyala matikannya dia di sini nih tombolnya. Nah, ini lampunya juga udah putih, cakep nih, kayak lampu model lampu kabin pesawat. Oke, untuk tempat kacamata di sebelah sini. Dia sudah soft close juga ya, soft opening, soft close. Di dalam ada suede-nya, jadi kalau kacamata taruh nggak baret. Oke, lanjut bagian sun visor penumpang depan nih dan supir. Ini kacanya besar sekali ya, kacanya besar sekali dan belum ada lampunya nih tapi Bapak Ibu. Dia belum ada lampunya, tapi kacanya sih luar biasa besar ini. Seperti ini untuk bagian supir dan bagian penumpang sebelah kiri. Nah sama, belum ada lampunya. Oke, untuk bagian depan seperti itu tadi ketinggalan. Lanjut kita ke bagian belakang. Untuk kursi penumpang bagian belakang di sini ada armrest ya Bapak Ibu ya. Armrestnya juga di sini dilengkapi dengan cup holder 2 buah cup holder di sebelah sini. Oke. Lanjut untuk penumpang bagian belakang kurang lebih seperti itu. Sekarang saya mau kasih lihat area bagasi dan baris ketiga. Nah, untuk pintu dari Honda CR-V ini, bagian bagasinya, dia belum pakai electric power back door ya. Jadi masih manual nih Bapak Ibu. Masih manual, dibukanya seperti ini. Tapi untuk bagasinya, dia ini cukup luas. Namun sayangnya, untuk bagasinya dia belum rata lantai. Jadi masih ada jeglokannya nih, naik seperti ini. Dan untuk kursi baris 3-nya, dia ini lipatnya hanya seperti ini. Untuk bukanya cukup ditarik saja. Nah, tapi untuk baris 3-nya ini, ruang kakinya ini masih sangat amat manusiawi ya. Ini bahkan orang dewasa menurut saya masih cukup banget untuk duduk di bagian belakang. Udah ada cup holder juga di bagian tengah. Maksudnya di bagian samping. Dan di bagian tengah di sini udah ada dapat ventilasi AC untuk penumpang baris 3. Oke. Untuk ban serep, dia posisinya ada di bagian dalam ya. Dari bawah sini. Jadi untuk ban serepnya dia posisinya dari dalam, bukan dari luar. Dan ini posisi bagasi ketika baris 3-nya dibuka, ini untuk koper sih kayaknya nggak muat. Tapi kalau untuk tas-tas tenteng, tas jinjing, ransel-ransel ini masih muat nih. Oke, sekian untuk review interior dari Honda CR-V Turbo. Ini mobil Honda CR-V Turbo tahun 2018, varian non-prestige warna abu-abu. Ini kondisi masih cakep banget. Odometer baru di angka 51.000. Pajaknya on Oktober 2026. Kilometer 51.000. Service record di Honda. Bapak Ibu kalau penasaran, mau tanya-tanya boleh banget, mau test drive juga boleh banget. Langsung aja dengan saya Jeffrey di 0812 1223 1282. Lokasi kita di perumahan Casa Jardin, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, ini dia untuk tampilan mobil Honda CR-V-nya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan langsung kontak Jeffrey. Thank you. Oke, untuk brake hold-nya tadi ini ya, setelah saya bawa beberapa meter. Nah, ini misalkan posisi mobil sudah diam ya. Kita tekan
ini untuk menyalakan. Nah, di sini indikasi kalau brake hold-nya udah aktif. Kalau brake hold-nya udah aktif, ini kakinya kita lepas. Mobilnya tidak berjalan ya, walaupun dilepas dalam posisi D. Tapi kalau kita toel sedikit pedal gasnya, nah dia kembali berjalan lagi. Begitu kita berhenti, kita injak rem sampai berhenti, nah dia ini udah berhenti lagi. Seperti itu. Nah, kalau mau kita matikan brake hold-nya, kita tekan tombol, indikasinya sudah mati. Ini pedal rem, begitu kita lepas, saya lepas ya, 1, 2, 3. Nah, mobilnya kembali berjalan lagi seperti normal pada umumnya. Seperti itu ya, kurang lebih untuk penggunaan brake hold-nya.